Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Makassar di Pro 4 RRI Makassar. Dari siaran ini tentunya terselenggara atas kerjasama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pro 4 RRI Makassar. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang aktualisasi budaya Siri Napace dalam memartabatkan bahasa negara di ruang publik. Tentunya bersama dengan narasumber kita dari Balai Bahasa Provinsi Sulsel, Bapak Arman SSM Hum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar tak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. tentu kita pada pagi hari ini, kesempatan ini akan bersama-sama membahas tentang aktualisasi Baik, budaya Siri Napace dalam memartabatkan bahasa negara di ruang publik. baik Mas. Nah, mungkin ada sedikit pengantar dari Pak Arman sendiri terkait dengan pembicaraan kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dengan siapa nih? Ya, pendengar-pendengarnya Perompadi dengan Dengan Pak Ruslan. Oh, Pak Ruslan. Iya. Baik, Pak Ruslan. Jadi Siri Napace itu adalah falsafah hidup masyarakat Bugis Makassar, Ya, yang berarti bahwa masyarakat Bugis Makassar itu adalah punya harga diri. Ya, iya. harga diri atau malu ya. Iya. Yang biasa diimbangi dengan empati, solidaritas mendalam, ya dalam pengertian Pace. Nah, itulah yang menjadikannya sebagai identitas budaya yang mengajarkan integritas, kejujuran, keberanian dan kepedulian sosial yang erat. Iya, iya. Nah, konsep ini adalah nilai moral luhur yang mendorong seseorang untuk menjaga kehormatan. Iya. Nah, tentu saja kehormatan yang dimaksud ini adalah kehormatan diri Iya. dan komunitas sambil peduli pada penderitaan orang lain menjadi landasan kuat karakter persatuan. Wah, Ya, baik demikian. sekali ya. Tentu ini menarik sekali dari sisi pengertiannya tadi ya. Iya, baik. Nah, mungkin ada lebih spesifik lagi dari kata Siri Napace ini sendiri nih Pak Arman. Baik, baik Pak Ruslan. Ya, sirik itu berarti malu ya. Iya, iya. Ya, walaupun secara harfiah malu dalam pengertian kita kan mungkin lebih kepada pribadi. Tapi malu dalam pengertian siri itu adalah harga diri, kehormatan atau martabat. Ini adalah dorongan untuk bertindak benar dan tidak melakukan hal tercelah. Iya. Ya. Jadi kalau lebih spesifik lagi, pace atau pese berarti pedih atau perih. Ini adalah rasa empati mendalam dan kepedulian sosial saat melihat penderitaan orang lain, mendorong solidaritas dan bantuan. Nah, untuk makna keseluruhannya Siri Napace itu adalah sifatnya keseimbangan moral. Ya. Iya. Sirik menjaga kehormatan individu, sementara Pace mencegah kehormatan itu menjadi egois. Ya. Iya. Memastikan adanya kepedulian sosial dan kemanusiaan. Nah, Siri juga menjadi pendorong karakter. Nah, misalnya karakter melahirkan individu yang berintegritas, jujur, berani, membela kebenaran, bertanggung jawab dan saling menolong. Iya, iya. Nah, kaitannya dengan identitas budaya, Iya. Siri Napace itu menjadi perekat sosial dan identitas khas Bugis Makassar. Saya kira tidak ada di dalam budaya yang lain yang punya kearifan lokal seperti ini, hanya ada di Makassar. Ini bisa membentuk karakter kuat dalam menghadapi kehidupan. Ya, jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Siri Napace itu bukan hanya budaya, Iya. ya, melainkan sudah menjadi falsafah hidup orang Makassar. Wah, ini menarik sekali. Ya, ini. betul. Jadi kalau orang Makassar kehilangan Siri, maka dia dianggap bukan lagi manusia sejati. Ya, seperti itu ya. Iya, iya. Ya. Sedangkan Pace Iya. adalah rasa empati yang dalam. Jadi rasa sedih atau rasa pedih kalau melihat orang lain menderita, seperti itu. Wah, Ya, spesifiknya. ini luar biasa ini Iya, falsafah betul. ini, Di. Iya. Nah, kemudian Pak Arman, tadi menarik sekali bahwa Siri Napace itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Iya, betul. Jadi apa itu yang menyebabkan sering dikatakan Siri Napace? Kenapa kok ini dua kalimat atau kata ini yang memang saling menguatkan dan tidak bisa terpisahkan?
Baik. Begini, bagi orang Makassar, Ya. syirik itu sudah menjadi dasar kehidupan sosial masyarakatnya. Ya. Ya, ya. Bahkan sebelum ada tulisan Lontara, Ya. syirik sudah hidup dalam adat. Ya. Jadi Lontara hanya mencatat nilai-nilai itu agar tidak hilang. Ya. Jadi Siri menjaga kehormatan, Pace menjaga kemanusiaan, seperti itu. Ya. Sehingga tidak boleh dipisahkan. Nah, tadi kita sempat menyinggung tentang Lontara. Saya pernah biasa mendengar ini Pak Arman. Papasan atau ungkapan mengatakan siri taji naki tahu. Apa arti ungkapan ini? Oh baik, ya ini artinya kalau kita tidak punya rasa malu dan kehormatan, kita tidak ada bedanya dengan binatang seperti itu. Iya. Jadi itu yang membedakan ya kita dengan binatang. Betul. Dari siri kita itu. Iya betul. Iya. Nah berarti kalau kita tentunya menganggap bahwa siri itu sering memicu kekerasan, kira-kira bagaimana pendapatnya Bapak? Oh baik, itu karena saya kira di kalangan kita, di masyarakat kita itu banyak yang salah memahami arti siri. Ya. Syirik memang bisa mendorong pembelaan kehormatan, tapi bukan berarti selalu dengan kekerasan. Iya. Nah misalnya dulu pun ada aturan adat yang mengatur cara penyelesaiannya. Ya kita tahu dalam Islam juga rasa malu itu bagian dari iman. Nah sehingga ada Rasulullah bersabda itu malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya seperti itu. Pak Ruslan. Baik Pak Arman, kayaknya menarik sekali perbincangan kita, tapi kita break dulu sejenak. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Terima kasih.
Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya kita masih bareng di acara pembinaan bahasa daerah. Dan kali ini tentunya masih bersama dengan Pak Arman. Tadi Pak Arman sudah kita jelaskan ya berkaitan dengan siri itu sejalan dengan ajaran Islam kalau dimaknai sebagai rasa malu untuk berbuat dosa. Baik. Ya. Nah, mungkin apakah benar apa yang membuat orang Makassar selalu berhasil di perantauan, karena apakah ini karena syirik mendorong orang Makassar itu untuk bekerja keras, atau kalau pulang merantau tanpa hasil itu dianggap syirik? Baik, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu yang berkaitan dengan syirik dalam Islam tadi kan. Kalau syirik itu yang berarti menjaga diri dari perbuatan tercela, itu saya kira sangat Islami ya, Pak ya. Ya, jadi benar bahwa ketika orang Makassar itu melakukan perantauan atau kemana saja, ada syair Makassar yang mengatakan lebih baik mati di negeri orang daripada pulang tanpa membawa hasil. Itu kan pernyataan yang menunjukkan semangat kerja keras. Iya, itu kerja berarti. Jadi tidak heran kalau misalnya masyarakat kita, terutama dari Sulawesi Selatan itu, ketika mereka melakukan perjalanan ke luar daerah, merantau misalnya, itu selalu rata-rata berhasil seperti itu karena memang ada nilai syirik di situ. Syirik tertanam. Iya, betul Pak. Nah, kalau Pace sendiri nih Pak Arman, bagaimana kira-kira penerapannya ini? Baik, Pace itu adalah lebih pada rasa solidaritas. Jadi kalau ada tetangga kena musibah, kita seharusnya ikut merasakan. Kita bantu sebisa mungkin, baik itu tenaga atau materi. Nah, jadi di Makassar ini masih sering kita terlihat, walaupun saat ini perkembangan demikian pesat, tetapi yang namanya gotong royong, ya karena rasa Pace, misalnya ada kematian atau pernikahan, itu kita masih sering menemukan kerjasama yang luar biasa di kalangan kita seperti itu. Ya, Pak. Ya, kita kembali kaitkan dengan konteks kebahasaan ini, Pak. Baik, Pak. Nah, khususnya bahasa negara. Kira-kira bagaimana relevansi nilai syirik Pace ini? Baik, tentu saja ini sangat relevan Pak Arslan ya. Bahkan sangat kuat. Mengapa? Bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Ini merupakan simbol identitas dan kedaulatan bangsa kita. Dalam perspektif syirik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik itu merupakan bentuk menjaga martabat bangsa. Jadi sementara itu, Pace tercermin dalam kesadaran kolektif untuk menggunakan bahasa yang dapat dipahami bersama demi kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ya, seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan ruang publik dalam pembahasan ini itu seperti apa? Baik, ruang publik yang dimaksud di sini adalah ruang publik yang mencakup seluruh ruang komunikasi yang dapat diakses masyarakat luas, seperti papan nama, spanduk, baliho, pengumuman resmi, media sosial, layanan publik, hingga komunikasi lisan di lembaga pemerintahan dan pendidikan. Jadi ruang publik itu menjadi etalase bahasa negara karena di sanalah bahasa digunakan dan dinilai oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kita, Pak Ruslan, lebih banyak menggunakan bahasa asing di media luar kita. Betul. Nanti orang Eropa kalau misalnya berkunjung ke kita ini, loh kok bukan Indonesia yang kita dapatkan, tapi orang bahasa asing. Seperti itu. Seperti itu maksudnya, Pak Ruslan. Nah, kemudian Pak Arman, menariknya di sini, mengapa pemartaban dalam bahasa negara di ruang publik itu dianggap sangat penting? Baik. Pemartabatan bahasa negara penting karena bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas. Jadi ada identitas di situ, ada persatuan, dan wibawa negara juga ada di situ. Nah, ketika kita misalnya menggunakan bahasa di luar publik kita itu serampangan, tentu wibawa kita juga menjadi tidak dihargai, seperti itu. Jadi penggunaan bahasa negara secara serampangan
bercampur tanpa kaidah atau didominasi bahasa asing di ruang publik, itu dapat menurunkan wibawa bahasa Indonesia dan secara tidak langsung itu menggerus rasa bangga terhadap identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu, Mbak. Iya. Begitu ternyata ya Pak Arman ya. Iya. Nah, terus begini Pak Arman, kalau nilai SIRI ini kemudian bisa diaktualisasikan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, itu kira-kira seperti apa? Begini, nilai SIRI dapat diaktualisasikan melalui rasa malu dan tanggung jawab moral apabila tidak menggunakan bahasa secara pantas ya. Misalnya institusi atau individu akan merasa tidak layak jika menggunakan bahasa yang salah. Jadi tidak santun atau mengabaikan bahasa Indonesia dalam ruang resmi. Nah, itu dengan demikian penggunaan bahasa yang baik menjadi cerminan kehormatan diri dan institusi. Jadi jangan sampai misalnya institusi kita sedemikian besar, sedemikian hebat, tapi penggunaan bahasanya tidak teratur, tidak patuh. Jadi itu menurunkan martabat ya, seperti itu. Iya. Begitu pentingnya Pak ya, Pak Arman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai PACE dalam konteks ini? Ya, PACE itu tercermin dalam kepedulian untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan di ruang publik bersifat inklusif dan komunikatif. Artinya, bahasa Indonesia digunakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami informasi yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa empati terhadap masyarakat luas sangat semangat kebersamaan, memiliki semangat keberbahasan dalam berbahasa. Iya, seperti itu Pak. Nah, oke, baik. Tentunya banyak hal yang masih kita ingin nanti bahas Pak Arman ya. Iya, siap. Tapi kita kembali dulu hadirkan persembahan lagu berikut ini.
Baik, Sobat Budaya masih bersama di acara pembinaan bahasa daerah. Tentu kali ini kita masih bersama Pak Arman. Nah, Pak Arman, kita tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan Sirina Pace. Masih tentunya tentang Sirina Pace ini kami pertanyakan ini. Iya. Nah, kira-kira ada nggak contoh yang Bapak bisa berikan secara konkret aktualisasi Sirina Pace ini dalam memartabatkan bahasa negara? Baik Pak Ruslan ya. Ya. Contohnya sebenarnya banyak ya Pak Ruslan. Ya. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah pada papan nama instansi, ya. Ya. Kemudian pengumuman layanan publik, Ya. dan dokumen resmi, ya. Ya. Selain itu, ketika istilah asing digunakan, perlu juga disertai dengan padanan bahasa Indonesia, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa asing tapi tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sikap ini menunjukkan siri karena menjaga wibawa bahasa itu sekaligus pace, ya. Karena dengan begitu memudahkan masyarakat untuk dapat memahami apa yang kita maksud. Jadi kalau Pak Ruslan, biasa saya jalan-jalan ke berbagai tempat itu di Makassar ini banyak sekali perumahan itu yang menggunakan bahasa asing. Iya. Misalnya Thalassa City. Padahal kalau kita tahu apa sih keuntungannya menggunakan bahasa asing, kan tidak ada kelebihan dan kekurangannya kan. Citra Garden. Nah, Citra Garden. Kita tahu ada perumahan di Jakarta Pak Ruslan itu ada Pondok Indah. Oh. Tapi yang tinggal di sana siapa? Iya. Oh, artis. Orang-orang berkelas. Jadi kan berarti dengan menggunakan bahasa Indonesia kan tidak menurunkan wibawa dari ini. Kalau di perumahan apa namanya, Pak? Saya Nusa Tamalandria Indah. Wah, itu kan Nusa cantik ya kan? Dia. Atau Bumi Tamalandria Iya, Indah. Sudian Permai. Atau Bukit Baruga. Masya itu Allah, kan itu cantik. Daripada kita menggunakan Riverside. Iya. Iya. Jadi seharusnya saya kira kita harus sadar tentang itu Pak Ruslan. Wah, ya, demikian ini. Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat generasi saat sekarang ini, generasi muda khususnya, bagaimana peran generasi muda dalam mengaktualisasikan nilai ini? Oh, baik Pak Ruslan. Ya, jadi saya kira saatnya sekarang generasi muda ya Pak Ruslan ya. Karena generasi muda itu memiliki peran strategis ya. Karena mereka aktif di ruang publik dan digital. Ya. Jadi dengan menanamkan nilai Sirina Pace, itu generasi muda diharapkan bangga menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan kreatif, namun tetap santun. Sesuai dengan konteks ya. Jadi media sosial dapat menjadi sarana pemartabatan bahasa negara jika digunakan secara bertanggung jawab. Jadi kami punya slogan ya Pak Ruslan ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, jadi kita tidak dilarang untuk menguasai bahasa asing karena untuk pergaulan global. Ya. Tapi sebaiknya kita tetap mengutamakan bahasa kita sebagai identitas kebangsaan kita. Demikian Pak Ruslan. Oke, baik. Nah, kemudian apa sih tantangan utama dalam mengaktualisasikan Sirina Pace ini terhadap penggunaan bahasa negara saat ini, Pak? Baik. Tantangan utamanya tentu saja adalah itu dominasi bahasa asing, ya, terutama dalam ranah ekonomi, ya, teknologi dan gaya hidup, ya. Jadi kalau dalam hal ranah ekonomi bisa kita lihat masih banyak kita temukan barang-barang yang datang dari luar itu masih menggunakan bahasa asing, itu secara ekonomi masih ini. Kemudian teknologi juga begitu, begitupun dengan gaya hidup. Nah, selain itu rendahnya kesadaran berbahasa dan anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang prestisius juga menjadi kendala. Jadi kalau ada di antara kita menganggap bahasa Indonesia itu apa sih, ya itu juga menjadi kendala. Jadi kita tidak boleh pesimis, ya. Disinilah nilai Sirina Pace perlu dihidupkan kembali sebagai landasan etis, ya, seperti itu Pak Ruslan. Baik. Nah, karena waktu yang sangat terbatas ini Pak Arman, mungkin sebagai penutup dari Bapak sendiri apa yang menjadi harapan Bapak terkait dengan pemartabatan bahasa negara melalui nilai-nilai Sirina Pace ini, Pak Arman? Baik, terima kasih Pak Ruslan. Jadi harapan saya tentu saja nilai Sirina Pace ini tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan modern, ya, termasuk dalam berbahasa. Nah, dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol harga diri,
dan kepedulian sosial, bahasa negara akan menjadi bermartabat di ruang publik sejalan dengan jati diri dari bangsa kita. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa misalnya kita malu, jadi kita harus membedakan rasa malu dengan rasa siri ya Pak Arslan ya. Kalau malu itu kan lebih kepada diri sendiri, tapi kalau siri itu lebih kepada martabat, seperti itu Pak Arslan. Baik. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Armang atas penjelasannya di pagi hari ini. Tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan tentang nilai-nilai Siri Napace. Baik. Jadi mudah-mudahan Siri Napace ini tetap tertanam khususnya dalam hal pemartabatan bahasa negara melalui nilai Siri Napace ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan semoga apa yang kita obrolkan ini Pak Arman bisa bermanfaat. Amin. Dan menjadi hal yang sangat berarti bagi masyarakat khususnya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita tutup dengan pantun mungkin supaya menarik. Pohon kelapa tumbuh berjajar, batanya koko ditiup angin, Siri Napace ajaran leluhur menjadi kompas hidup bagi hidup yang murni. Iya. Terima kasih Pak Armang. Iya, Salamat kita pada salamat. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir sekali, semoga apa yang kita perbincangkan ini semuanya menjadi terasi. Amin, amin. Terasi itu terasa di hati. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.